Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Pancasila. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan lihat bentuk-bentuk soalnya. Nomor 1. Dalam pembentukan lembaga negara, terutama pembentukan Mahkamah Konstitusi, ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Jadi di sini ada soal yang menanyakan terkait dengan dasar hukum yang mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi. Coba kita lihat jawabannya. Ternyata di sini jawabannya adalah D. Jadi undang-undang atau dasar hukum yang mengatur tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nomor 2. Mengenai bahasa dan bendera nasional Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bab A. 10, B. 11, C. 13, D. 14, dan E. 15. Jadi soal nomor 2 ini soal yang relatif pendek sebetulnya, tapi kalau kita tidak memahaminya, kalau kita tidak mengingat-ingatnya, besar kemungkinan kita tidak tahu apa jawabannya, ya. Sebetulnya ini sudah pernah kita pelajari, saya yakin sudah pernah kita pelajari di bangku sekolah, ya. Tapi kalau kita belum pernah mengulangnya kembali, maka saya yakin ini akan terlupakan pada saat muncul di tes CPNS misalnya. Coba kita lihat apa jawabannya, yaitu C. Diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 13, ya. Itu mengenai bahasa dan bendera nasional Republik Indonesia. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Nomor 3. Penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Tidak adanya kebebasan dalam memeluk agama, B. Monopoli di segala bidang kehidupan yang berkuasa, C. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga tinggi negara, D. Konsepsi Pancasila yang melenceng dari kenyataan, E. Tidak adanya pengawasan dari DPR dan masyarakat terhadap pemerintah. Nomor 3 ini jawabannya adalah B, yaitu monopoli di segala bidang kehidupan yang berkuasa. Ya, jadi itu yang terjadi di Orde Lama, ya. Oke, kita lihat lagi soal selanjutnya. Nomor 4. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali dinyatakan berlaku pada tanggal, nah ini kira-kira tanggal berapa? A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945, dan E. 28 Agustus 1945. Jawabannya adalah B. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi pada tanggal 18 Agustus ini, satu hari setelah proklamir kemerdekaan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 kemudian dinyatakan berlaku. Oke, soal selanjutnya, nomor 5. Berdasarkan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPRD memiliki alat kelengkapan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini yang bukan merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD adalah, jadi ingat, yang bukan merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD. A. Badan Kehormatan Daerah, B. Panitia Anggaran Pembelanjaan Negara, C. Sekretaris Negara, D. Panitia Musyawarah Agung, E. Komisi Yudisial. Jadi yang bukan merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD adalah C. Sekretaris Negara. Oke, sekiranya ini gampang saja, kita tinggal ingat-ingat. Nanti pada saat soal seperti ini muncul di tes CPNS, kita pasti langsung bisa menjawabnya dengan mudah. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Undang-Undang Dasar RIS mulai tidak diberlakukan lagi di negara kita pada tanggal A.
15 Agustus 1950, B. 20 Agustus 1950, C. 5 Juli 1959, D. 25 Juli 1959, E. 10 Agustus 1950. Jawabannya adalah A. Tanggal 15 Agustus tahun 1950. Undang-undang RIS sudah tidak diberlakukan lagi di negara kita. Ya. Jadi ini ingat-ingat. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Nomor 7. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramidal di Indonesia menjadi A. Landasan pemikiran yang resmi dan fundamental suatu bangsa, B. Pedoman bagi pelaksanaan suatu bangsa Indonesia, C. Pandangan hidup yang sangat mendasar bangsa Indonesia, D. Ciri dan karakteristik bangsa, E. Kedudukan bangsa dan negara di mata dunia internasional. Jawabannya adalah D. Ciri dan karakteristik bangsa. Ya, jadi fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu ya mencirikan karakteristik bangsa. Oke. Selanjutnya, nomor 8. Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya adalah A. Ketetapan MPR nomor 4 MPR garis miring 1983, B. Ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1983, C. Ketetapan MPR nomor 2 MPR garis miring 1983, D. Ketetapan MPR nomor 1 MPR garis miring 1983, E. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. Jawabannya adalah D. Ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983. Nah, kalau nomor 4 itu dia berbicara tentang referendum, ya. Selanjutnya kita akan lihat nomor 9. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 44 Ayat 1, anggota DPRD mempunyai hak-hak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini yang bukan merupakan hak DPRD. Nah, kembali lagi yang bukan merupakan hak DPRD. A. Keuangan dan administrasi, B. Hak memilih dan dipilih, C. Hak mengajukan rancangan perda, D. Mengajukan usul dan pendapat, E. Hak prerogatif. Kira-kira apa? Nah, jawabannya adalah C. Hak mengajukan rancangan perda. Oh, bukan C, tapi E ya. E ya, maksud saya di sini yaitu hak prerogatif sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 44 Ayat 1. Anggota bukanlah hak DPR, ya. Jadi hak prerogatif sini sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 44 Ayat 1. Jadi itu bukan merupakan hak DPRD maksudnya. Oke, selanjutnya nomor 10. Bab 8 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang, nah ini soalnya pendek, tapi kalau kita tidak pernah baca ini, pasti kita lupa dan pasti kita tidak bisa jawab pada saat soalnya muncul di tes CPNS. Bab 8 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Keuangan, B. Kekuasaan kehakiman, C. Warga negara, D. Agama, E. Pendidikan. Jawabannya adalah A. Keuangan, ya. Jadi bab 8 mengatur tentang hal keuangan, bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, bab 10 tentang warga negara, bab 11 tentang agama, bab 12 tentang pertahanan negara, bab 13 tentang pendidikan, bab 15 tentang bendera dan bahasa. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video yang sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan harapan saya tentunya pada saat soal-soal ini muncul di tes CPNS nanti, teman-teman yang sudah menyimak video ini bisa menjawabnya dengan mudah dan pada akhirnya nanti bisa memperoleh nilai yang maksimal sehingga nanti bisa mendapatkan NIP di tahun 2021 ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.